Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita, sehingganya kita dapat berkumpul di acara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ingin mencapai tujuan yang dia cita-citakan, maka dia tuh harus berusaha. Dia harus bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Ibnu Hajar adalah salah satu contoh pria sejati, adalah salah satu contoh. Ibnu Hajar adalah salah satu contoh seseorang yang berusaha, orang yang berusaha untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang ulama yang masyhur. Dia adalah seorang ulama yang masyhur yang mahir dalam bidang fikih dan hadis. Ibnu Hajar bisa menjadi ulama yang masyhur karena apa? Tidak mungkin dia menjadi ulama masyhur dengan tiba-tiba. Tidak mungkin dia menjadi ulama yang masyhur tanpa usaha. Dia pasti ada usaha. Dia melewati jalan-jalan yang susah, melewati jalan yang berkelok-kelok. Ibnu Hajar di masa muda, dia adalah remaja yang soleh. Dia adalah remaja yang rajin. Dia memiliki semangat yang tinggi dan juga keinginan berpengetahuan yang luas. Akan tapi sayangnya, beliau itu memiliki kekurangan dalam menghafal. Beliau memiliki kekurangan dalam menghafal dan juga susah dalam menerima ilmu dari gurunya. Dan juga di masa itu juga Allah mengujinya dengan ejekan dari teman-temannya. Teman-temannya ini mengejek Ibnu Hajar ini karena kekurangannya tersebut. Ibnu Hajar juga kadang-kadang tidak fokus dalam belajar. Dia rindu dengan kedua orang tuanya yang sudah meninggal di masa kecilnya itu. Akan tapi Ibnu Hajar itu tidak mempedulikan itu. Beliau tetap berusaha, beliau tetap tekun dalam belajar, bersabar, hingga akhirnya dia pun berhenti dan menyerah. Jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah SWT ini, pada suatu hari Ibnu Hajar itu dalam majelisnya ingin meminta izin kepada gurunya buat pulang. Akan tapi gurunya ini tidak semata-mata mengizinkan Ibnu Hajar ini buat pulang. Nah, Ibnu Hajar ini tetap bersikukuh kepada gurunya, meminta izin kepada gurunya buat pulang. Akhirnya gurunya mengizinkan Ibnu Hajar ini buat pulang. Ketika dia pulang, Ibnu Hajar ini tiba-tiba hujan lebat yang memaksakan Ibnu Hajar ini berteduh di sebuah gua yang kecil. Di sebuah gua yang kecil itu, beliau memandangi batu yang terlubangi oleh tetesan air. Beliau memikirkan fenomena tersebut.